Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Plutonium, siapa yang tak kenal dengan unsur radioaktif satu ini? Plutonium ditemukan dan diciptakan pertama kali di Amerika Serikat oleh para ilmuwan Berkeley University dalam proyek senjata nuklir, yakni proyek Manhattan. Plutonium dihasilkan dari hasil pembombardiran uranium-238 dan neutron secara intensif dalam siklotron hingga mereduksi unsur baru yang kemudian kita kenal dengan nama plutonium. Dari analogi planet Katai Pluto yang berada setelah planet Neptunus dan Uranus, di mana penamaan Neptunus dan Uranus juga diadaptasi untuk unsur bernomor atom 92 yakni uranium dan unsur bernomor atom 93 yakni neptunium, dan kemudian diikuti dengan plutonium selanjutnya dengan nomor atom 94. Karena faktanya plutonium memiliki 94 proton dalam nuklidanya atau dalam inti atomnya. Plutonium adalah salah satu unsur aktinida atau radioaktif yang sangat reaktif terhadap lingkungan. Peluruhan partikel dalam radiasi plutonium sangatlah berbahaya bagi manusia, jauh lebih berbahaya daripada uranium. Paparan radiasi tinggi terutama dari plutonium fisil seperti plutonium-239 yang diperkaya dengan sangat tinggi atau dimurnikan di atas 90% super sangat mematikan, bahkan dapat membunuh Anda secara langsung, seperti halnya inti iblis atau pit yang merupakan bahan utama senjata nuklir. Bahkan inti iblis diketahui telah membunuh ilmuwan-ilmuwan Los Alamos pada proyek senjata nuklir Amerika Serikat di tahun 1945 hingga 1950-an. Para ilmuwan-ilmuwan yang menjadi korban keganasan inti iblis hingga meninggal, seperti Louis Stolin dan Harry Daghlian, umumnya terpapar radiasi dari peluruhan partikel tingkat tinggi dari unsur plutonium. Inti iblis dapat sangat mematikan ketika mendapatkan masa kritis atau masa minimum untuk menghasilkan reaksi rantai fisi mandiri. Terlebih ketika reaksi fisi mandiri inti iblis terhalang oleh temper. Hal itu dapat menciptakan radiasi biru Cherenkov yang super mematikan. Radiasi Cherenkov tersebutlah yang menjadi tersangka utama terbunuhnya ilmuwan-ilmuwan Los Alamos saat bermain-main dengan inti iblis plutonium. Dari ulasan singkat di atas, kita bisa gambarkan betapa mengerikannya unsur dan peluruhan partikel atau pancaran radiasi hasil dari plutonium yang sudah diperkaya tinggi, dan itu hanya dalam bentuk paparan radiasi akut. Tapi apa ya yang akan terjadi seandainya kamu atau seorang manusia lain menghirup secara langsung butiran debu plutonium murni? Dan kali ini Profesor Kardus akan mencoba mengulas apa yang akan terjadi jika seorang manusia menghirup butiran debu plutonium murni. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Dan tahukah Anda, plutonium adalah logam berat dengan tingkat toksisitas kimia yang super sangat tinggi. Jika unsur logam berat tersebut masuk ke organ dalam tubuh manusia, plutonium diketahui merupakan pemancar radiasi partikel alfa, yakni 2 proton dan 2 neutron yang terikat. Partikel alfa diketahui tidak terlalu berbahaya dan cukup sulit untuk menembus kulit. Tapi hal yang berbeda jika butiran plutonium kita hirup dan masuk ke paru-paru. Peluruhan partikel alfa dan sifat kimia beracun plutonium akan sangat berbahaya yang dapat merusak organ dengan sangat cepat, apalagi paru-paru yang merupakan organ vital manusia. Dan diperkirakan kerusakan partikel alfa berkisar 10 hingga 1000 kali lebih besar daripada radiasi gamma jika sudah berada pada organ dalam tubuh kita. Dan hal itu dapat membunuh Anda dalam hitungan menit. Dan diketahui plutonium tidak bisa larut dalam air karena atom plutonium cukup berat. Tapi seandainya sebuah bubuk plutonium murni terkena udara lembab, ia dapat berubah membentuk oksida dan hibrida, dan itu sangat bersifat piroforik. Ya, piroforik berarti pembawa api. Artinya, oksida dan hibrida pada plutonium yang terakumulasi dengan udara sangat mudah terbakar, yang dapat menghancurkan jaringan tulang dan menyebabkan pengeroposan tulang. Bahkan menurut seorang dokter toksikologi, seseorang yang menghirup plutonium yang sudah membentuk hibrida dan oksida ketika terakumulasi oleh udara
dan orang tersebut terlambat mendapatkan penanganan dari pekerja medis yang profesional, besar kemungkinan wajah dan paru-paru orang tersebut akan membengkak dan seperti akan meledak dan akan berasa seperti terbakar api dari dalam karena oksida dan hibrida bersifat piroforik atau mudah terbakar. Ya, saat Anda berada pada kondisi itu, saat itu pula malaikat maut sedang menunaikan tugasnya. Dan berikut adalah ulasan singkat dari Profesor Kardus tentang betapa berbahayanya unsur plutonium. Profesor Kardus dari situs Hanford mengabarkan,